overthinking, sensitive, people pleasure, cemas. Mungkin kita perlu pelajari tentang aliran filsafat Stoicism. Pada kesempatan kali ini, saya Hanifah, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, akan membahas salah satu buku filsafat, yakni The Art of Stoicism, karya Adora Kinara. Jadi buku ini tuh ngebahas tentang bagaimana filsafat itu dapat relevan dalam kehidupan zaman sekarang dan dapat diterapin dengan cara yang lebih praktis dan sederhana, dan bisa diterapin dari berbagai kalangan, terutama di kaum mahasiswa yang sering overthinking. Simpelnya di buku ini tuh ngajak kita buat melihat hidup dengan lebih jernih. Jadi penulis ini, Adora Kinara, jelasin stoikisme bukan sekedar teori-teori rumit, filsafat yang rumit, tetapi bisa dijadikan sebagai panduan praktis untuk menghadapi problematik dalam kehidupan yang dirasakan, terutama di generasi Gen Z. Jadi sebelumnya filsafat stoikisme ini tuh salah satu aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan berkembang selama periode Helenistik, yaitu periode sejarah dan kebudayaan dimulai setelah kematian Alexander Agung, si penakluk dunia. Tahu kan? Stoikisme ini adalah sebuah aliran yang mengajarin kita untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dengan berfokus pada kebajikan, akal, dan hidup selaras dengan alam, serta ngendaliin apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Di dalam buku ini, bab pertama ngejelasin secara singkat mengenai sejarah stoikisme. Nah, filsafat stoikisme ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Siprus bernama Zeno. Jadi ceritanya, Zeno adalah seorang pedagang kaya raya yang saat itu melakukan perjalanan dari Venesia ke Paris menggunakan kapal melalui jalur laut Mediterania. Nah, di tengah perjalanan, kapal Zeno berserta barang-barang bawaannya tenggelam. Kemudian Zeno ini terdampar di Athena. Nah, singkat cerita, di Athena suatu hari ia masuk ke toko buku. Kemudian ia mencari informasi mengenai ajaran filsafat dan ilmu pengetahuan yang ada di Athena. Kemudian dari situlah si Zeno mengembangkan filsafatnya sendiri yang kita kenal sekarang sebagai filsafat stoikisme. Nah, aliran filsafat stoikisme ini pengikutnya disebut sebagai kaum Stoa. Aliran ini kemudian dikembangkan oleh filsuf terkenal seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip stoikisme. Nah, yang pertama adalah mengelola harapan dan penilaian, sadar diri, pahami arti keseimbangan batin, berdamai dengan emosi, dan hidup selaras dengan alam. Nah, sebagai manusia kita pasti memiliki harapan yang tinggi. Hal ini wajar. Namun, harapan tidak realistis bila tidak sejalan dengan kemampuan yang kita miliki. Terkadang harapan ini akan berakhir membuat diri kita kecewa. Nah, dalam stoikisme ini kita akan diajarkan bagaimana mengelola harapan itu dengan cara melatih merenungkan kemungkinan terburuk. Bukan overthinking, tapi mengantisipasi diri agar tidak terlalu kecewa bila mana harapan itu tidak sesuai dengan realita. Prinsip kedua yaitu sadar diri, di mana mungkin bagi kita di mana tidak mungkin bagi kita untuk mengendalikan segala hal yang terjadi di dunia ini. Jadi kita harus sadar bahwa ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan contohnya adalah komentar orang lain mengenai kita, tanggapan orang lain mengenai kita, pemikiran orang lain mengenai kita. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan hal itu, namun kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap komentar itu. Beberapa hal yang bisa ditangkap dalam buku ini itu yang pertama, mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan melepas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, melatih ketenangan
pikiran, sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tidak gampang bersikap bodoh dalam menghadapinya. Kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah tersebut. Terus yang ketiga, kita diajarkan untuk menerima realitas, bukan sekedar pasrah, tapi dengan memahami batasan yang ada dalam diri kita. Terus dalam buku ini kita diajarkan membangun kebiasaan mental yang sehingga kita bisa stabil secara emosional dan tangguh. Kelebihan buku ini salah satunya itu gaya penulisannya, di mana ia menggunakan penulisan yang runtut, mudah, jelas, dan tidak bertele-tele. Terus kalau baca buku ini tuh berasa kita diajak berdiskusi, bukan sekedar baca teori-teori dan kalimat-kalimat yang rumit dipahami. Terus buku ini itu tersusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar stoikisme, contoh penerapannya, sampai latihan-latihan kecil yang bisa kita coba. Hasilnya, kita para pembaca merasa seperti diajak ngobrol dan bukan dipaksa untuk memahami teori. Terus, kelebihan lainnya itu dia memaparkan contoh-contoh yang real terjadi di kehidupan saat ini. Meskipun buku ini mudah dipahami, tapi mungkin bagi pembaca lama yang sudah membaca buku-buku filsafat, mungkin akan terasa seperti dasar atau pengulangan saja, karena dalam buku ini hanya meringkas filsafat stoikisme dan penerapannya di kehidupan modern saat ini. Buku ini cocok dibaca untuk orang yang baru mau mengenal tentang filsafat, terutama filsafat stoikisme, ataupun para mahasiswa atau mahasiswa yang sedang mengalami overthinking. Buku ini cocok dijadikan sebagai panduan untuk pengendalian diri terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Bagian terfavorit yaitu prinsip kaum stoikisme dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, yaitu terdapat 3 cara: berusaha tidak peduli, menyadari bahwa orang-orang menyebalkan ini tidak bisa dihindari, dan mengendalikan pikiran kita sendiri. Karena pada dasarnya kedamaian itu berasal dari dalam diri. Jangan biarkan peristiwa eksternal menghancurkan kedamaian dalam diri Anda. Kebahagiaan berasal dari bagaimana kita merespon apa yang terjadi di dunia, bukan dari dunia itu sendiri. Epictetus. Dan kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang akan terjadi di luar dari diri kita, tetapi pada bagaimana kita mengarahkan pikiran dan pandangan kita terhadap hidup. Marcus Aurelius.